Halo semuanya, selamat datang di channel Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang kembali untuk belajar bersama dan mengeksplorasi berbagai proses yang terjadi di permukaan bumi. Fokus kita kali ini adalah tentang paleochannel yang terjadi di landform vulkanik. Sudah pernah mendengar istilah paleochannel atau lembah sungai purba? Ini merupakan salah satu fitur permukaan bumi yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir untuk mengenal lebih dekat apa dan bagaimana paleochannel. Paleochannel atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai lembah sungai purba, merupakan fitur di permukaan bumi yang sangat unik. Penampakan ini berupa lembah sungai sebagaimana lazimnya, namun tidak lagi terdapat aliran di dalamnya. Pada mulanya, lembah ini memang dialiri oleh sungai. Namun demikian karena suatu sebab, aliran sungai berpindah mencari jalan lain dan meninggalkan lembah ini sebagai lembah kering. Paleochannel banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Potensi lahan ini tidak lepas dari relief yang datar dengan sedimen permukaan yang subur. Secara geomorfologis, paleochannel merupakan morfologi permukaan bumi yang sangat menarik untuk dibahas. Morfologi ini menyimpan informasi proses geomorfik masa lampau yang terkait dengan genesis pembentukannya. Sangat menarik untuk merekonstruksi dan mengungkap geokronologi dari suatu paleochannel, sekaligus menerapkan salah satu ungkapan paling populer dalam geomorfologi, "The present is the key to the past." Perjalanan untuk mengeksplorasi paleochannel akan kita mulai dari Laboratorium Geografi Fisik. Di sini, saya akan bertemu dan bergabung dengan tim eksplorasi paleochannel mulai dari tahap pralapangan, tahap eksplorasi lapangan, dan tahap diskusi akhir pasca lapangan. Oke, jadi paleochannel sesuai dengan namanya ya, ini adalah fitur permukaan bumi yang berkaitan dengan sungai. Tapi menariknya, paleochannel itu tidak hanya berkembang pada landform fluvial saja. Seperti kalau kita lihat di sungai berstadium tua, ada meandernya terpotong, itu kan salah satunya akan menghasilkan paleochannel. Nah, karena sungai itu ada di mana-mana, ada di berbagai landform, ada di vulkanik, struktural, geodasional, maka paleochannel ini juga bisa berkembang di berbagai landform itu tadi, gitu. Di struktural bisa, di geodasional juga bisa, di vulkanik juga bisa. Nah, landform vulkanik itu adalah salah satu yang banyak dijumpai paleochannel. Di vulkanik itu ketika terjadi erupsi akan menghasilkan material piroklastik, material lahar, yang akan menyebabkan pembendungan sungai. Ketika sungai terbendung, sungai tidak bisa menerobos lagi lembah yang terbendung itu, sehingga dia akan menciptakan jalur baru dan meninggalkan lembah yang lama menjadi paleochannel. Tim Lab Geografi Fisik dalam studi terdahulu pernah mengeksplorasi paleochannel yang ada di kaki dan dataran kaki vulkan Merapi, bagian selatan hingga barat daya. Waktu itu kami menemukan sekitar 500-an paleochannel. Merapi ini sebagaimana tadi saya sampaikan adalah stratovulkano aktif. Nah, ketika vulkan ini mengalami erupsi, akan menghasilkan material piroklastik dan lahar yang menyebabkan terbendungnya saluran sungai. Dan sungai yang terbendung itu tidak mampu menerobos pembendungnya, sehingga akan membuat jalur baru dan meninggalkan lembah yang lama sebagai paleochannel. Ini seperti yang saya tampilkan ini. Temuan kami di Merapi waktu itu ternyata sama dengan yang terjadi di Vulkan Mayon di Filipina dan Santiago itu di Guatemala.
Waktu itu kami publikasikan di jurnal internasional yang terbit di Polandia. Nah, baru-baru ini kami menemukan lagi paleochannel di wilayah ini. Kami menyebutnya wilayah Grabak Pring Surat yang ada di Jawa Tengah. Menariknya, paleochannel di sini bukan di wilayah stratovulkano aktif seperti di Merapi tadi ya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa unit vulkan yang berbeda generasi. Di sini ada vulkan Gili Petung, vulkan Andong, dan vulkan Telomoyo. Struktur vulkannya saja bahkan sudah tidak nampak jelas. Beberapa di antaranya hancur karena erupsinya sendiri dan dipengaruhi oleh erupsi dari vulkan Merbabu yang lebih muda. Nah, ini menarik sekali dibandingkan dengan yang di Merapi. Kami menduga bahwa genesis paleochannel yang ada di wilayah ini salah satunya adalah ini yang saya tunjukkan. Genesisnya kami menduga berbeda dengan di Merapi. Oleh karena itu akan kami pelajari lebih lanjut dalam studi. Saat ini kami sedang mencoba mengidentifikasi paleochannel secara visual melalui citra satelit yang dipublikasikan oleh Google Earth. Paleochannel ini secara mudah dapat dikenali dan dari bentuknya juga menyerupai lembah sungai pada umumnya. Dan beberapa paleochannel yang ada seperti yang ada di visual gambar ini membentuk meandering seperti pada sungai tua pada umumnya. Nah, tentunya ini membuat kami semakin yakin bahwa lembah ini memang lembah sungai dan bukan tipe yang terbentuk oleh proses struktural. Selain itu, paleochannel ini biasanya digunakan sebagai bahan lahan pertanian sawah atau tegalan, meskipun lahan sekitarnya digunakan untuk lahan kebun campuran juga. Ini memungkinkan dan berkaitan dengan lahan yang relatif subur dan mudah diolah daripada lahan di sekitarnya. Saat ini kami akan mencoba untuk mendelineasi paleochannel yang ada di citra Google Satelit dengan berbantuan software ArcGIS 10.3. Saat ini kami sudah berhasil mendelineasi satu paleochannel dan secara keseluruhan kami berhasil mengidentifikasi sekitar 20 paleochannel dengan area seluas 10 km persegi. Namun demikian, pengamatan paleochannel secara visual dengan teknologi geospasial ini perlu ditindaklanjuti dengan survei lapangan secara langsung. Dari identifikasi awal yang dilakukan di laboratorium, selanjutnya saya bersama dengan tim melakukan eksplorasi langsung di lapangan. Ada beberapa paleochannel yang kami gunakan sebagai lokasi sampel. Salah satunya adalah paleochannel Kali Pucang. Dari identifikasi awal yang dilakukan di Laboratorium Geografi Fisik, selanjutnya saya akan mengikuti tim Laboratorium Geografi Fisik untuk melakukan eksplorasi secara langsung di lapangan. Ada beberapa paleochannel yang akan kami gunakan sebagai lokasi sampel. Nah, kali ini kami akan menjelajahi atau mengeksplorasi paleochannel Banyusari yang berada tepat di sebelah kiri saya dan paleochannel Kali Pucang yang berada di balik bukit ini. Paleochannel Kali Pucang terletak di Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Morfologinya sangat unik dengan bentuk lembah sungai bermeander yang membelah bukit. Berdasarkan pengamatan pada peta geologi, diketahui bahwa bukit ini tersusun oleh batuan yang sama dengan vulkan Gili Petung. Jadi, kemungkinan bukit ini adalah kaki vulkan Gili Petung yang saat ini terpisah dengan struktur utamanya karena tertimbun material produk erupsi vulkan Merbabu yang lebih muda. Vulkan Gili Petung sendiri terbentuk pada pertengahan Pleistosen. Tertua di antara 3 vulkan Pleistosen yang ada di wilayah ini yaitu Gili Petung, Andong, dan Telomoyo. Sementara itu, Merbabu terbentuk pada Kala Holosen. Jadi, kemungkinan paleochannel ini dulunya adalah lembah sungai pada akhir Kala Pleistosen. Dan ketika Merbabu mengalami erupsi pada Kala Holosen, aliran sungai tadi mengalami pembendungan atau bahkan lenyap sama sekali dan meninggalkan lembah ini sebagai paleochannel.
Lembah ini kemungkinan usianya bahkan lebih tua daripada merbabu yang saat ini telah dalam kondisi dorman. Untuk memperkuat dugaan ini, kami mencoba melakukan pengamatan material pada dasar paleochannel, baik tanah maupun batuan. Beberapa di antaranya kami ambil sebagai sampel dan akan kami bawa ke laboratorium. Kami juga melakukan pengukuran morfometri lereng dan dasar lembah dan membuat profilnya. Ini adalah paleochannel Kali Pucang yang sudah kita delineasi kemarin di laboratorium dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Selain itu juga kita menggunakan teknik Relative Elevation Model untuk merepresentasikan perbandingan antara elevasi di area sini dengan juga area sekitarnya. Nah, ternyata elevasi paleochannel dan juga area sekitarnya, yaitu bukit-bukit, itu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas ketika dibuktikan di lapangan. Saat ini kita sedang mengambil sampel batuan di wilayah Kali Pucang. Relatif sangat sulit untuk menemukan singkapan batuan di area ini karena lapisan pelapukan dan lapisan tanahnya yang begitu tebal. Namun setelah kita mengeksplorasi area paleochannel ini, kita menemukan singkapan batuan karena kita menjumpai adanya aliran. Ini adalah sampel batuan yang kami temukan di wilayah ini. Memiliki struktur vesikuler, terdapat lubang-lubang, warnanya kelabu, dan kristalnya yang tidak begitu nampak. Selain pengambilan sampel batuan, kita juga melakukan pengambilan sampel tanah. Nah, saat ini kita sedang melakukan penggalian dengan menggunakan bor tanah pada beberapa sampel kedalaman yang berbeda. Dapat dilihat bahwa tanah di sini relatif berkembang dan cukup tebal. Ini adalah paleochannel Banyusari. Kalau kita perhatikan, lahan di sini sebagian besar digunakan untuk persawahan. Jadi sekilas sejauh mata memandang seperti semuanya lahan persawahan saja. Memang kadang-kadang paleochannel itu tidak mudah untuk diidentifikasi. Nah, ini adalah contoh dari paleochannel yang tidak terlalu signifikan perbedaan elevasi antara di paleochannel dengan di lahan sekitarnya. Jadi memang tidak selalu mudah untuk diamati. Oleh karena itu kemarin ketika kita di laboratorium, kita tidak hanya mengandalkan pengamatan secara visual menggunakan citra satelit dari QuickBird, tetapi kita juga melakukan analisis indeks kelembapan, membandingkan antara di paleochannel dengan lahan sekitarnya, juga indeks vegetasi dengan beberapa citra yang diolah menggunakan Google Earth Engine. Nah, jadi tidak selalu mudah memang mengidentifikasi paleochannel, tetapi ada beberapa variabel yang bisa kita gali, bisa kita amati untuk memastikan bahwa itu memang paleochannel. Sampel batuan dan tanah yang telah diambil di lapangan kemudian dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Sampel tanah diuji lebih lanjut beberapa sifat morfologinya untuk membuktikan bahwa tanah di paleochannel juga telah berkembang yang menandakan landformnya sendiri juga sangat tua. Sampel batuan yang diambil juga dipelajari lebih lanjut untuk mengidentifikasi karakteristik vulkanisme di wilayah lokasi paleochannel tersebut. Ini adalah beberapa sampel yang kami peroleh dari lapangan kemarin. Ternyata secara umum seluruh bagian solum tanah telah mengalami perkembangan lanjut yang dicirikan oleh tekstur tanah yang berlempung. Nah, tekstur yang halus ini menunjukkan bahwa adanya proses pedogenesis yang sangat lama. Mengingat bahwa paleochannel itu sendiri merupakan landform yang sangat tua. Bukit yang memagari paleochannel ini juga merupakan bagian dari vulkan Gili Petung yang berusia Pleistosen. Sehingga apabila terjadi erosi tanah pada bagian bukit yang kemudian terdeposisi pada bagian lembah, tanah ini pun akan mengalami perkembangan lanjut menjadi lempung. Tekstur tanah pada setiap kedalaman relatif homogen, yaitu lempung dan lempung berdebu. Tanah dengan tekstur berlempung ini juga memiliki konsistensi yang kuat, sangat lekat dan liat ketika basah, serta teguh dan keras dalam kondisi lembab dan kering. Semua informasi yang diperoleh dari lapangan, analisis laboratorium, serta data sekunder memperkuat dugaan bahwa paleochannel di wilayah ini telah berusia tua. Zaman dahulu pada pertengahan Pleistosen terbentuklah beberapa vulkan, yaitu Gili Petung, Andong, dan Telomoyo. Sungai-sungai dengan pola aliran radial kemudian berkembang di kaki vulkan-vulkan ini. Memasuki kala Holosen, terbentuklah stratovolcano besar Merbabu.
Produk erupsi merbabu yang berupa material piroklastik dan lahar kemungkinan menimbun sebagian flank dari vulkan-vulkan Pleistosen yang lebih kecil ukurannya sehingga menyebabkan struktur vulkan ini tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Selain itu, beberapa sungai juga tertimbun, alirannya berpindah, bahkan lenyap sehingga membentuk paleochannel. Berbeda dengan paleochannel di stratovulkano aktif Merapi yang terbentuk dari serangkaian kejadian erupsi, paleochannel di area ini kemungkinan bukan produk dari beberapa kejadian erupsi, namun hasil dari erupsi terbatas yang terjadi pada beberapa generasi vulkan. Demikian itu tadi pembahasan kita mengenai paleochannel benang lahan vulkanik bersama dengan tim Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam video eksplorasi geografi yang selanjutnya.